bukan di kampung halaman. Ketika sampai di sana dinampakkan, diperlihatkan. Saya pun dulu waktu sampai di sana juga diperlihatkan. Ada pada bagian tubuh saya yang saya rasakan sakit waktu saya di sana. Dan saya yakin itu salah satu efek daripada dosa yang dilakukan ketika sebelum kita berangkat. Ada juga pengalaman teman ibu saya, mama saya ketika ada di sana tahun 2007 dia berangkat haji. Dia punya temannya ini tiba-tiba tangannya merah, bengkak, sakit. Maka dianjurkan oleh mama saya, tolong ambil air zam-zam, sholat tobat dulu baru kamu usap tanganmu yang bengkak dengan air zam-zam. Setelah sholat sunat tobat dilakukan betul. Alhamdulillah sembuh. Itu luar biasanya di sana karena seketika itu sembuh. Terus ada ibu saya bertanya, dulu apa dosa tangan tak? Ternyata ibu ini dia katakan dulu waktu saya masih di Pindrang sering tanda tangan yang tidak jelas. Gara-gara suka tanda tangan yang tidak jelas, itulah yang menyebabkan tangannya bengkak sampai di Mekah. Makanya ini Bapak insya Allah yang akan berangkat, saya harapkan betul sholat sunnah tobat. Diawali dengan mandi tobat. Pertama mandi tobat. Bagaimana cara mandi tobat? Cara mandi tobat itu sama dengan mandi junub, mandi bersih. Cuma niatnya, saya berniat mandi tobat karena Allah Ta'ala. Bisa ditambahkan, saya berniat mandi tobat untuk menghilangkan dosa-dosa. Dosa lahir, dosa batin, dari ujung rambut sampai ujung kaki karena Allah Ta'ala. Tapi kan itu terlalu panjang. Cukup kita katakan, ya Allah saya berniat mandi tobat. Saya berniat mandi tobat karena Allah. Tobat itu artinya kan memohon ampun. Artinya kita kembali kepada Allah dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Nah, setelah mandi tobat, lalu kita lanjut dengan beruduk tobat. Bagaimana caranya beruduk tobat? Setiap bagian tubuh yang dicuci pada saat kita beruduk, sebenarnya yang dicuci adalah pabrik dosa. Tangan ini pabrik dosa. Mulut, dan inilah aslinya. Mulai bangun sampai dia tidur, tidak berhenti mulutnya bicara. Mandanda tiap aja. Mulut. Kemudian hidung, pabrik dosa semua ini. Di muka, kemudian cuci muka. Di muka ini ada mata ini pabrik dosa. Kemudian kepala ini kan ada pikiran kotor di dalam. Kemudian telinga, itu pabrik dosa, kaki. Makanya ketika kita berwudu, setiap mencuci bagian-bagian tubuh, misalnya tangan, kita berkata dalam hati, sambil kita gosok tangan, kita berdoa, ya Allah, bersihkan dosanya tanganku. Ya Allah, bersihkan dosanya mulutku. Lalu kita hidung dibersihkan bagian dalam, ya Allah, bersihkan dosanya hidungku. Lalu kita berniat, lalu kita usap muka, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhatala, sambil kita gosok muka, ya Allah, jadikan wajahku bercahaya di hari kemudian. Sambil dengan itu kita usap mata, lalu kita berdoa, ya Allah, bersihkan dosanya mataku. Karena mata ini pun termasuk panca indera yang terlalu banyak dosanya dalam kehidupan keseharian kita. Saya kasih contoh begini, kalau pegang HP buka YouTube 2 jam tidak mengantuk. Tapi kalau buka Quran baru 5 menit sudah mengantuk. Betul gak itu, Bu? Betul. Ya kalau kata ni HP dengan jauh na, apalagi menonton drama Korea, dia dah jauh. Tapi kok aku orang nape 5 menit nape je taus. Oh tanpa buka disumpah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sesudah kita berwudu, lalu kita pergi sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat. Bagaimana caranya sholat sunnah taubat? Usolli sunnat taubati. Rak'ataini lillahi ta'ala, lalu kita takbiratul ihram. Allah, di dalam takbiratul ihram, disitulah kita berniat dalam hati.
aku berniat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah. Ketika hati berkata karena Allah, tangan pun sudah menempel di dada atau di perut. Bersamaan, hati mengatakan karena Allah, tangan kita sudah bersedekah bersamaan. Jadi pada saat takbiratul ihram, usolli sunnata taubati rakataini lillahi ta'ala. Allah, agak lama. Ada intervalnya antara Allah dengan akbar. Karena disitulah kita berniat menurut Imam Syafi'i. Apa niatnya? Saya berniat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu kita baca doa iftitah yang dipakai oleh ulama Syafi'i. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila sampai terakhir. Atau kita pakai yang diajarkan oleh Imam Hambali, Allahumma ba'id, dan seterusnya. Dan karena doa iftitah itu ada 6 macam doa iftitah. Kalau tidak dihafal, tidak apa-apa, tidak dibaca. Atau yang paling pendek saja, biar kita cuma mengatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Tidak apa-apa sampai di situ. Lalu setelah itu kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tapi jangan dibilang Al-Fatihah. Dibaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai waladallin amin. Adakah surah yang dianjurkan kalau sholat taubat? Ada. Surah yang dianjurkan rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ustaz, saya biasa baca kuliah dalam sholat, tidak mau berhenti, tidak mau sampai. Macen dia capu. Maka nih kau ke Ustaz, selebawan di surah yang lain. Surah apa digantinya? Surah andalan. Ustaz, saya buka-buka Quran. Quran itu hanya 114 surah. Tidak ada surah andalan. Ada. Ada, Bu. Apa namanya? Inna Ataina. Itu surah andalan kita. Tiada hari berlalu tanpa Inna Ataina. Begitu, Bude? Jujur, Kibo, jangan ada dusta di antara kita. Pokoknya tiada hari berlalu kalau bukan Inna Ataina keluarlah. Wal asri. Rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, Bu, dianjurkan setelah Fatihah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad.